Hari ini saya akan bawakan satu sharing firman Tuhan mengenai mengejar hadir-Mu. Saya diberikan tema sama Luciana. Luciana yang mana ya? Kok belum ketemu tadi saya? Kepingin ketemu Luciana saya. Ya, saya dikasih tema membangun manusia roh. Dan hari ini kita sama-sama mau mengerti, mau memahami bagaimana manusia roh itu dibangun. Bahwa tubuh itu harus dengan sengaja membangun manusia roh. Manusia roh itu sesuatu yang harus disengaja dibangun. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tubuh itu ada tubuh, manusia itu ada tubuh, jiwa dan roh. Ya, tubuh itu ya sesuatu yang nampak ini. Jiwa itu sesuatu yang, ya kalau Anda lapar Anda makan. Kalau Anda disenggol gitu ya, Anda tidak enak hati, Anda emosi. Anda kalau happy Anda ketawa. Tapi roh adalah sesuatu yang harus Anda perhatikan. Roh adalah sesuatu yang Anda harus perhatikan. Karena ketika roh itu kosong, maka sesuatu yang tidak benar itu akan masuk dalam hidup Anda. Roh itu akan berbicara kuat ketika roh itu betul-betul dari Tuhan, yaitu Roh Kudus. Manusia roh Anda itu harus dengan sengaja dibangun. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. AOGers, Anda harus hari-hari ini sengaja membangun manusia roh. Anda tidak bisa cuman, ya sudahlah pokoknya aku ke gereja saja. Anda harus kasih makan manusia roh Anda. Anda harus mendekat, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Siapa yang sudah join CG di tempat ini? Wah, puji Tuhan. Yang belum join CG berarti sisanya kah? Bisa angkat tangan yang belum join CG? Loh, terus tadi yang tidak angkat tangan ini yang join apa terusannya? Coba gini aja. Yang sudah join CG berdiri. Ayo kon. Wow, semua berdiri. Tidak ada yang duduk. Coba lihat kanan kirinya. Ada yang duduk enggak? Nah, kalau kelihatan ada yang duduk saatnya di follow up ya. Kenapa? Kemana aja kok tidak berjege gitu. Oke, silakan duduk semuanya. Puji Tuhan ya. Pantesan semua melompat-lompat. Semuanya berjege ya. Spiritnya sama. Roh itu sesuatu yang harus dengan sengaja diberi makan. Roh itu harus sengaja sesuatu yang Anda harus kasih asupan. Anda kalau setiap hari makan, tubuh Anda dengan sendirinya akan menjadi besar. Anda setiap hari baca koran, lihat media, lihat segala sesuatunya, maka tubuh Anda itu juga dengan sendirinya makan. Tapi roh itu tidak dengan sendirinya makan. Kalau Anda tidak dengan sengaja, maka roh itu akan menjadi lemah. Roh itu akan menjadi sangat lemah. Dan Anda akan mudah sekali masuk dalam berbagai macam pencobaan. Nanti kita akan belajar ya bagaimana membangun manusia roh yang akan saya bagikan ada 3 poin nanti. Namun hari ini saya rindu cerita sedikit. Saya pun mengalami pertumbuhan manusia roh. Ketika saya muda pun saya mengusahakan pertumbuhan manusia roh saya. Ketika saya muda, saya tidak terus langsung ketika saya masih SMA, kuliah, saya tidak langsung manusia roh saya itu kuat. Manusia roh saya juga saya bangun. Saya bangun demikian rupa, bangun, hancur lagi, berdiri lagi, hancur lagi, berdiri lagi. Sampai akhirnya bisa seperti yang saat ini. Sudah besarkah? Saya tidak tahu sudah sebesar harus kuat apa. Tapi yang jelas hari ini, saya harus membuat manusia roh saya terus kuat, terus haus. Supaya manusia roh saya itu tidak lemah. Dalam pertumbuhan kerohanian saya, roh itu tidak dengan sendirinya terus kuat perkasa gitu. Waktu awal-awal belajar, mengerti firman, belajar mengenai iman, belajar mengenai Roh Kudus, hal-hal kemustahilan itu ya sepertinya kayak ya sesuatu yang masih saya pertanyakan. Ada satu peristiwa, suatu saat ya saya itu mendoakan orang di salah satu KKR. Kalau saya tidak salah itu FKA. Saya lupa FKA berapa, tetapi ketika FKA itu ada satu momen di mana sebelum FKA itu orang-orang dikumpulkan di gereja itu untuk kita itu dilatih berdoa. Untuk kita itu dilatih berdoa. Ya, kita dilatih berdoa untuk mendoakan. Orang-orang sakit diundang semua untuk datang. Anda paham ya? Namanya juga masih belajaran ya kan? Belajar untuk berdoa. Suatu saat ada orang yang, memang orang sakit beneran yang datang. Memang diundang dan kita memang diajak, diinstruksikan untuk berdoa buat mereka. Ketika saya doakan gitu, saya tanya, saya sudah tua. Umurnya mungkin, waktu itu usia saya masih 20 sekian gitu ya. Ya kayak usia anda gini. Omnya itu kurang lebih umur 60 sekian lah. Hampir 70 mungkin, sudah tua sekali. Kenapa om? Dia bilang gini, ini punggung saya sakit sekali, dia bilang gitu. Kalau tangan saya tak gini kan, itu kayak tidak bisa, dia bilang gitu. Om, percaya om ya. Percaya kalau bisa sembuh.
Percaya. Ayo Om, kita berdoa sama-sama. Oh, saya sama waktu itu 3 orang, tim saya waktu itu. Saya lupa orangnya. Kalau tidak salah satunya itu ya Jackson, kalau tidak salah. Satunya lagi saya lupa. Ketika saya doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa untuk setiap segala sesuatu yang ada pada persendian Om ini. Aku berdoa, aku perintahkan sembuh. 1 kali saya berdoa. Terus kan disuruh konfirmasi kan, Evan, ya kan? Dicoba lagi ya. Om, ayo Om, dicoba lagi Om. Dicoba lagi. Waktu itu instruksinya gini, setelah didoakan, jangan ditinggal, harus dites sudah sembuh atau belum. Kalau belum sembuh ya didoakan lagi. Waktu itu gitu instruksinya. Kalau sembuh suruh naik ke panggung. Oh gitu. Ya wes, itu pokoknya namanya masih muda, wes terima makan semua instruksi ya kan. Ya sudah, doakan. Tak tanya gini, Om sudah sembuh Om? Dicoba gini. Waktu dicoba itu tangannya bisa lurus gini. Oh, goyang-goyang kayak gini. Loh, dia bilang gini. Waktu dia panggil saya itu Nip. Karena mungkin saya masih muda, enggak tahu itu sebutan apa saya dipanggil Nip gitu ya. Loh, sembuh Nip. Enggak sakit sekarang, dia bilang gitu. Loh, enggak sakit tuh, sembuh. Anda tahu enggak respon saya seperti apa waktu itu? Saya ini doakan. Harusnya saya memang berharap dia sembuh kan. Habis saya doakan dia bilang gini. Loh, sembuh. Saya bilang gini. Mosok Om bilang gitu. Mosok gitu. Bayangkan kita ini doakan orang berharap kesembuhan. Orangnya sembuh kita tidak percaya ya kan. Tidak percaya kalau ternyata sembuh. Gini kan, gini. Loh Nip, kok tidak sakit? Mosok Om aku bilang gitu kan. Dicoba lagi, mungkin kurang gede. Mungkin kurang besar. Coba lagi. Loh iya loh. Anda tahu enggak kata-kata berikutnya saya apa? Saya bilang gini, sungguhan enggak Om? Nek sungguhan sembuh tak suruh maju loh. Loh ngancam malah kan. Tak suruh maju naik loh. Terus saya bilang gini, loh ini sembuh sungguhan. Anda tahu enggak? Dan akhirnya orang itu naik dan saksi sembuh. Somehow ya, saya cuma mau cerita gini. Waktu muda kita tuh banyak terima instruksi-instruksi macam-macam. Kadang kita itu masih dalam pertumbuhan kita. Hari ini Anda banyak terima instruksi kan? Bentar lagi, apa saja yang dikirimkan sama leader buat Anda. Makan saja. Itu untuk pertumbuhan Anda. Itu untuk perkembangan Anda. Memang dalam pertumbuhan perkembangannya ya, kadang-kadang kita masih salah-salah, but it's okay. It's okay. Kalau buat salah, terus salah gitu ya, terus jangan terus, wah salah, wis aku menyerah aja. Tidak boleh. Jadi kalau hari ini Anda digembalakan oleh pastor Anda, Pastor Mike ya. Pastor Mike itu meledak-ledak di mana-mana ya, ketemu dor gitu ya. Tapi saya tahu spiritnya itu luar biasa. Orang-orang muda dibangun dan dibangkitkan luar biasa. Jangan nyerah ketika Anda itu mulai gagal membangun manusia roh, bangkit kembali. Di beberapa minggu yang lalu saya sharingkan juga mengenai bagaimana Tuhan Yesus saja tidak kepingin loh Petrus yang sudah menyangkal itu. Tidak kepingin kalah. Tuhan Yesus itu datang kembali kepada Petrus loh. Padahal Petrus itu kan bencekno. Ya kan? Sudah murid Tuhan Yesus menyangkal pula 3 kali. Ya kan? Waktu itu saya kasih tahu gini, murid Tuhan Yesus yang paling hatinya kacau balau itu Petrus. Karena apa? Dia itu sok-sokan kayak bela Tuhan Yesus gitu. Tapi ternyata 3 kali menyangkal Yesus. Waktu itu dia menyangkal Yesus dan dia kembali pulang ke rumahnya. Ketika pulang ke rumahnya, waduh sedih minta ampun. Tapi saya yakinnya gini, kita kasih reviewnya aja. Ketika Petrus pulang ke rumahnya, saya yakin Petrus sedih. Tapi ya kemudian ya sudahlah, aku tak kembali ke pekerjaanku. Tak kasih ilustrasi. Ada suatu saat, ada orang itu buat salah sama orang. Ketika buat salah sama orang, terus orangnya itu pulang, pergi, bilang, habis gini saya enggak di Surabaya lagi, sebentar lagi saya pindah Amerika gitu ya. Habis buat salah, terus orangnya pindah Amerika, ya kan. Mungkin yang berbuat salah gini, ya sudahlah, enggak ketemu lagi. Ternyata setelah 3 hari, orangnya telepon. Aku dari Amerika enggak jadi, aku kembali ke Indonesia. Ya kembali lagi, kira-kira yang sudah buat salah itu perasaannya kayak apa? Balik. Ngomong apa aku? Aku ini bukan yang membela Yesus, tiba-tiba menyangkal ketika ada berita Yesus bangkit. Petrus yang paling gini. Mateng kon, hidup lagi. Aku sudah menyangkal tak kira mati ya sudah. Ya karena mati tidak pernah ketemu. Ternyata bangkit lagi. Yesus datang itu bukan mau urusan sama Petrus. Yesus datang sama Petrus malah dikasih proyek utama Allah. Jadikan seluruh bangsa murid. Kalau Anda jatuh, jangan menyerah. Tidak boleh, anak muda itu tidak boleh menyerah, terus bangkit.
terus bangkit. Anda punya pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Anda punya pemimpin-pemimpin yang bekerja keras untuk pertumbuhan rohani orang-orang yang ada di sini. Saya sendiri pernah suatu saat saya berdoa sama orang ya. Saya doakan gini. Situasinya sama. Kita berdoa buat orang-orang. Dulu saya itu tergabung di pendoa waktu muda. Saya doakan orang-orang di kerumunan gini kan. Kan disuruh datang satu persatu. Setelah itu waktu saya tanya gini. Kok sakit apa? Aku bilang gitu. Kan kita mau doakan. Terus dia itu bilangnya pelan-pelan ya. Tapi sih ya, dia bilang, kok sakit apa kok? Kok sakit apa? Saya bilang gini. Saya disuruh mendekat ke mulutnya dia bilang gini. Ambeien. Kan gak dengar. Apa kau? Ambeien. Oh, tapi jangan keras-keras, dia bilang gitu. Jangan keras-keras. Tidak ada yang tahu, dia bilang gitu. Waktu itu duduknya di tengah-tengah, kurang lebih kayak orang yang baju kaos kuning itu kurang lebih. Saya jalan di antara itu, ya kayak Anda di belakang SM itu. Dia bilang ambeien tapi jangan keras-keras. Waktu itu saya datang, saya doakan gini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ambeien patahkan, dihancurkan, dihilangkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus namanya kita pendoa itu kan pasukan, banyak pendoa toh. Saya mendoakan di sini, pendoa-pendoa lain pada datang gini. Hirapatakarapa mulai mendukung semua mereka. Mulai mendukung semua, di kanan kiri saya itu mulai banyak. Saya mendoakan sendiri, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ambeien. Hilang, dalam nama Tuhan Yesus, ambeien hilang, ambeien hilang. Terus setelah itu, setelah mendoakan gini, terus saya kan mundur, step back. Ada yang tanya, kok sakit apa? Saya bilang, ambeien. Anda tahu enggak, pendoa yang berikutnya datang gini. Dalam nama Tuhan Yesus, ambeien, keluar. Wah, satu blok itu tahu semua kalau dia ambeien, tahu enggak? Wah, hancur-hancuran itu. Hancur-hancuran. Setelah itu, ditanya, sudah sembuh kok? Orangnya langsung bilang apa? Sudah sembuh. Langsung sembuh, ya kan? Langsung sembuh. Nggak tahu kasus ini menurut Anda itu sembuh beneran apa enggak kira-kira ya? Atau orangnya itu terpaksa sembuh karena aku nih datang enggak kepengin tahu orang aku ambeien. Sekarang satu gereja semua tahu aku ambeien. Kalau kita tidak diarahkan, ya kita enggak karu-karuan. Tapi jangan menyerah walaupun kita itu ada salah-salah ya. Tapi kita itu melangkah untuk maju ke arah yang benar. Ya, orang-orang muda enggak boleh menyerah. Orang-orang muda harus tahu bahwa dia itu harus siap terima instruksi. Kalau Anda siap selalu manusia rohaninya, maka Anda datang pada Tuhan itu tidak cuma minta ampun tok. Anda bayangkan ya, orang-orang muda itu bisa syarat dengan dosa. Anda perhatikan. Orang-orang muda bisa syarat dengan dosa. Banyak hal hari ini tuh masuk. Pornografi, drugs, anything. Semua bisa masuk. Kalau ada hari ini penuh dengan dosa, loh kita tidak nolak. Tapi Anda harus ngomong sama diri Anda sendiri. Aku harus berhenti sekarang. Supaya ketika Anda didoakan, Anda itu tidak datang pada Tuhan itu minta ampun. Tuhan ampuni aku akan dosaku. Tuhan itu mau datang memberikan instruksi. Ayo, tak kasih strategi, menangkan jiwa seperti ini, gini. Mau bicara mengenai studimu, mau gini. Ketika datang pada Tuhan, mohon ampun Tuhan aku bisa jatuh dalam dosa. Oke, enggak apa-apa kata Tuhan. Oke, enggak apa-apa kamu jatuh dalam dosa, nanti next jangan dosa lagi ya kan. Next Tuhan mau datang, mau kasih instruksi. Tuhan aku jatuh lagi, Tuhan ampuni aku. Oke, enggak apa-apa. Tuhan ampuni enggak? Tuhan ampuni loh, Tuhan ampuni pasti. Tapi Anda bayangkan ya, kalau Anda terus struggle dalam dosa Anda, karena manusia rohani Anda tidak kuat. Anda itu cuma datang pada Tuhan, cuma minta ampun. Tuhan ampuni aku penuh dosa. Kalau setiap saat Anda itu bergumul dengan dosa, dan terus tidak menang-menang datang pada Tuhan itu cuma minta Tuhan ampuni aku, pulihkan aku. Terus kapan Anda terima instruksinya? Orang-orang muda Anda harus perhatikan. Hari ini kalau Anda masih bergumul dalam dosa Anda kapan terima instruksinya? Anda tahu enggak di AOG ini banyak instruksinya loh. Nanti AOG conference, wah bejibun nanti pasti tambah instruksi-instruksi yang dapat kita lakukan. Melatih pertumbuhan manusia rohani Anda secara luar biasa. Kalau Anda punya respon yang luar biasa, pertumbuhan Anda akan lebih kuat dari manusia jasmani Anda. Dari manusia Anda, manusia rohani Anda bisa jauh lebih dewasa dari daging Anda. Yang bahaya itu ketika manusia rohani Anda itu lemah, lebih kuat manusia daging Anda. Senggol titik emosi. Beberapa hari yang lalu ada kasus viral orang dihajar itu tahu ya? Ya, harusnya kalau dia memiliki sesuatu yang Roh Kudus sudah gerakkan, dia tidak akan hajar orang itu. Seemosi-emosinya dia tidak akan hajar orang itu. Tapi ketika dia itu membiarkan bukan Roh Kudus yang masuk, maka roh yang berbeda, roh yang jahat yang masuk.
Ketika roh yang jahat itu masuk, itu akan membuat Anda mentoleransi dosa. Nggak apa-apa, biasa. Semakin Anda biarkan, semakin kebal Anda terhadap dosa. Jadi hari ini, ayo kita harus perkuat manusia rohani kita. Kita harus perkuat bahwa kita itu tidak bisa jadi orang yang cuman, ya sudah aku tak belajar doa. Aku tidak usah ke gereja, tidak usah ke gereja, tidak usah baca firman. Anda harus baca firman. Anda harus sukai firman, Anda harus berdoa. Anda harus mendekat kepada komunitas. Biarkan diri Anda tergabung dalam CG. Itu menjaga hidup Anda loh. Hari-hari ketika saya muda, saya itu banyak ditemukan di tempat-tempat banyak ditemukan di tempat ibadah. Hari Sabtu waktunya nge-mall gitu ya. Saya tidak ada, saya di gereja. Ini hari Minggu, hari Sabtu kemarin kalian jalan-jalan pasti ya kan. Hari itu, enggak waktu dulu ya. Saya tuh mendapati diri saya itu membiarkan diri saya masuk ke tempat ibadah. Waktu itu saya dibilang sok suci lah sama teman saya, diajak hangout, saya tidak bisa, bilang tidak bisa. Saya harus ke gereja, saya harus ikut di kegiatan pemuda dan segala sesuatunya. Tapi hari ini saya lihat loh, saya lihat beneran. Tak kasih bocoran ya. Ketika usia saya sudah 40 sekian ini. 42. 24 atau 42 usia saya? 42 ya. 42 ya. Ketika saya usia 42 dan ketika saya lihat teman-teman saya yang dulu bilang saya ini sok suci lah. Mereka itu bahkan belum memulai apa-apa dalam hidupnya. Mereka itu bahkan belum memulai apapun dalam hidupnya. Hari ini siapa yang kehilangan masa mudanya? Kamu atau saya? Kalau hari ini Anda ditemukan di tempat ini, Anda sedang membangun kehidupan Anda. Amin. Katakan kanan kirinya, kita sedang membangun kehidupan bro gitu ya. Tuhan. Ada satu hal yang Tuhan berikan ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan tuh bilang, kamu nanti tak kasih Roh Kudusku ya. Kamu nanti tak kasih Roh Kudusku. Ya. Saya kayaknya tidak pesan ayat ini. Tidak apa-apa, saya bacakan aja. Di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Anda lihat ya, pelayanan murid-murid Yesus itu menjadi tidak terbatas ketika Roh Kudus itu turun. Dulu yang mereka nelayan, tidak ngerti apa-apa, Petrus yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba berdiri di mahkamah agama, tiba-tiba berdiri dan bisa ngomong kata-kata di luar pikirannya, tiba-tiba bisa kesembuhan, bisa nyata dalam hidupnya. Anda lihat ketika Roh Kudus itu turun, ada sesuatu yang membuat pelayanan rasul-rasul itu berbeda. Ada sesuatu tiba-tiba kapasitas mereka itu diputar sampai ke ujung dunia. Tiba-tiba dikatakan dari Yudea dari Yerusalem, Yudea ke Samaria sampai ke ujung bumi. Dikatakan, ya kan? Dari Yudea, Samaria, Yudea orang-orang terdekatnya, kemudian ke Yerusalem, dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria. Samaria itu tempat-tempat konflik. Samaria itu tempat yang Samaria itu perlambangan suatu daerah yang seringkali konflik. Kalau Anda sudah menangkan Yerusalem Anda, orang-orang terdekat Anda, Tuhan akan bawa Anda ke Yudea, orang-orang yang lebih jauh dari Anda. Mungkin bukan kerabat Anda, mungkin teman-teman Anda. Teman-teman yang mungkin tidak seberapa kenal juga. Samaria itu area konflik. Anda akan diizinkan Tuhan untuk bertemu dengan orang-orang yang dulu konflik sama Anda. Orang-orang yang namanya bencekno itu, Tuhan akan diizinkan lewat di depan Anda. Ayo, kalau ada orang bencekno gini, kamu buka enggak pintu keselamatan buat dia? Dulu dia menghina saya. Saya tidak mau buka pintu keselamatan. Tuhan akan izinkan Anda untuk ketemu sama Samaria Anda. Kalau Anda tidak pernah menang dari Samaria Anda, jangan harap ketemu ujung dunia. Anda mau ke ujung dunia kan? Saya tahu Anda melewati Samaria Anda. Hari ini Anda lihat ya, Tuhan tuh kasih kapasitas buat Anda. Itu kasih kapasitasnya dunia. Kapasitasnya dunia. Hei orang-orang muda, kamu tuh dikasih kapasitas dunia. Apa yang membuat Anda tidak melihat dunia? Ketika Anda tidak meresponi dengan baik. Oh lebih besar pride-ku kok. Pride-ku lebih tinggi ketika aku dihina habis-habisan. Sorry, untuk orang ini, sorry, cari pintu yang lain. Pintu keselamatan dariku terkunci, kuncinya tak telan, hilang. Kalau dari Samarianya aja Anda tidak menang, Anda tidak pernah lihat ujung dunia. Padahal Tuhan sudah kasih kapasitas dunia. Anda lihat ya, bahwa Tuhan itu memberikan Roh Kudusnya untuk membuat semua Anda melihat bahwa setiap orang punya kapasitas dunia. Kamu adalah garam dan terang. Garam dan terang dunia. Tuhan tidak katakan kamu garam dan terang kota. Kenapa kalau tulis garam dan terang dunia?
Waktu itu murid Tuhan Yesus bingung semua, dunia keluar dari pulau gua aja tidak pernah kok garam dan terang dunia. Tapi Tuhan sudah kasih jelas, garam dan terang dunia. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dikasih Roh Kudus, kapasitasmu tak tambah. Garam dan terang dunia. Dan hari ini Anda melihat kan, ada orang-orang yang akan diutus, bahkan sampai kapasitas dunia. Siapa yang diutus? Konco dewe bro, teman kita sendiri. Dan kita lihat bagaimana Tuhan akan menyertai pelayanan orang-orang yang mau membiarkan Roh Kudus bergerak dalam hidupnya. Ya, Roh Kudus ketika diturunkan, Roh Kudus itu meningkatkan kapasitas Anda. Dalam Yakobus 4 ayat ke-5. Mari kita buka. Ayat yang ke-5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan, for no reason, berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ini satu hal yang ketika saya baca kesekian kalinya, belum ngerti. Tapi masuk di sekian kali berikutnya saya baru paham. Jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan, berkata roh yang tak taruh dalam hidupmu, tak inginkan dengan cemburu. Anda tahu enggak? Roh Kudus itu sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Bagaimana dikatakan bahwa Tuhan itu menginginkan rohnya dengan cemburu. Cemburu itu apa? Siapa yang pacaran? Enggak ngaku. Ayo siapa yang pacaran? Kalian berdua pacaran? Sing gena loh. Tadi sama-sama berdua. Bercanda ya. Kalau Anda pacaran, Anda tahu artinya cemburu. Misalnya, saya punya istri ya, namanya Evi. Ini ngomong ketika pacaran. Ketika pacaran, karena kan belum terikat namanya pacaran, dia pergi sama teman-teman cowoknya gitu kan. Duh, kok pergi sama cowok-cowok? Anda tahu ya artinya cemburu. Oh, saya kan cemburu, saya tidak diajak. Dia pergi sama cowok-cowoknya. Dia bilang, babe, aku tak pergi dulu ya sama teman-teman sekolah. Oh iya, enggak apa-apa. Sama siapa? Tony, Joko, Santoso. Loh kok cowok kabeh, tapi kan kita jaga harga diri. Oh iya, enggak apa-apa. Hati-hati ya. Tutup. Waduh, kok laki kabeh toh gini kan. Ya kan, ketika dia pergi, cemburu itu muncul. Anda tahu enggak, cemburu itu perasaan apa? Cemburu itu bukan iri hati. Cemburu itu bukan iri hati. Iri hati itu kalau misalnya dia punya barang, saya enggak punya. Dia punya barang, saya dikasih barang yang sama dengan barang itu, dan selesai. Itu iri hati. Cemburu itu, saya mau apa yang di tangannya dia kembali ke tanganku, karena itu punyaku. Anda paham enggak? Roh Kudus dikatakan jangan menyangka kalau kitab suci tanpa alasan berkatakan bahwa roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diinginkan dengan cemburu. Anda paham enggak? Ketika Roh Kudus itu ditaruh dalam hatimu, dikatakan bahwa aku menginginkannya dengan cemburu. Coba buka ayat yang ke-6. Aku menginginkannya, Yakobus 4 ayat 6. Yes, tetapi kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada cemburu. Anda paham ya? Saya itu cemburu minta ampun. Sama orang yang pergi sama istri saya itu. Misalnya katakanlah, ya tadi Joko, Santoso, dan Pramudio itu. Tapi karena kasih saya lebih besar sama grupnya itu, gak apa-apa bisa pergi yoy. Anda paham ya? Loh, kalau Tuhan aja bilang, loh kok sampai cemburu gitu sih Tuhan? Roh Kudus itu kenapa sih? Kok sampai cemburu gitu itu kenapa? Berarti ada sesuatu yang spesial sama roh itu. Berarti ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan taruh, yaitu rohnya sendiri. Anda jangan main-main sama Roh Kudus. Dikatakan bahwa hujat terhadap roh itu tidak ada ampunnya. Anda bayangkan ya, hujat terhadap anak manusia diampuni. Hujat sama Roh Kudus, sorry, tidak ada ampunnya. Anda bayangkan ya, seberapa spesial Roh Kudus itu ditaruh. Tuhan tuh kasih mentor terbaik supaya manusia rohmu itu kuat. Hari ini Roh Kudus di mana? Dalam hidupmu. Dalam hidupmu Roh Kudus di mana? Enggak tahu kok. Terakhir aku ketemu waktu KKR FKA 8 kok. Oh, sekarang di mana? Enggak tahu kok. Hari ini Roh Kudus di mana? Kalau Anda itu sudah dikasih mentor yang terbaik, tapi Anda tidak pakai, serius. Anda itu seakan-akan gini loh. Anda itu tidur di hotel bintang 5, dikasih breakfast yang terbaik. Ketika bangun pagi, Anda keluar dari hotel cari warung. Loh, bro kenapa makan di warung? Lapar. Loh bukannya ada breakfast gratis? Bukannya fasilitasnya sudah dikasih? Kenapa hari ini kamu menghadapi hidupmu dengan kekuatan sendiri? Padahal ada Roh Kudus hidup dalam hidupmu.
Roh Kudus itu begitu dahsyatnya. Roh Kudus itu begitu ajaibnya. Tapi kenapa kok kita diamkan? Padahal itu mentor terbaik dalam hidup kita. Kita buka di Efesus 1. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ini kuncinya ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya, ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Ketika Roh Kudus dikasih sama kita, Roh Kudus itu jaminan. Jadi hari ini kalau sudah ada Roh Kudus dalam hidup Anda, itu jaminan supaya kita nanti kembali sama Bapa. Anda paham enggak? Ayat firman Tuhan ini ngasih bocoran. Ada leaking sedikit. Ada satu kebocoran janji Tuhan. Bahwa setiap orang yang sudah diselamatkan, Anda pasti pulang ke rumah Bapa. Karena apa? Anda bawa Roh Kudus. Anda paham enggak? Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, Roh Kudus bilang gini, tak jamin kamu balik ke rumah Bapa, kembali ke rumah Bapa ya, sampai kamu memperoleh seluruhnya yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Kita ini sudah ditebus. Anda paham enggak? Kita ini sudah ditebus. Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Jaminan. Jaminan itu harus kembali. Namun seringkali Roh Kudus maunya kembali. Tapi seringkali manusianya tidak mau kembali. Menyerah di tengah jalan. Tidak mau, aku tidak mau dipimpin Roh Kudus. Aku lebih suka mengikuti kedaginganku. Aku lebih suka mengikuti manusia duniawiku sehingga aku tidak suka ketika aku diarah-arahkan. Ketika tidak boleh marah, aku marah aja. Ketika aku tidak boleh ngomel, aku ngomel aja. Aku ngikuti manusia dagingku aja. Padahal kalau kita nurut aja, kita itu sudah harga mati kita terima keselamatan daripada Tuhan. Loh dahsyat Roh Kudus. Katakan kan gini ya, Roh Kudus itu loh dahsyat. Ngomong sama sebelahnya, wis tahu aku, gitu ya. Ya, Anda lihat bagaimana Roh Kudus itu begitu dahsyat, begitu ajaib dalam hidup Anda. Betapa penting manusia rohani, kita buka di 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ya, tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena apa yang dari Roh Allah itu menurut manusia duniawi itu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Next. Tetapi manusia rohani melihat segala sesuatu. Yaitu apa yang dari manusia dan dimensi Allah. Itu dapat dilihat. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Maksudnya itu gini. Ketika kita punya, ayat 14, ulang lagi, ayat 14. Tetapi manusia duniawi itu tidak melihat apa yang roh kita lihat. Ketika 12 pengintai itu melihat tanah Kanaan, mata duniawi mereka itu melihat apa katanya 10 pengintai itu. Termasuk ya Kaleb dan Yosua. Termasuk. Tetapi Kaleb dan Yosua mampu melihat hal yang duniawi. Tidak sekuat apa yang rohani. Yang rohani mengatakan kalau Tuhan sudah pimpin kita ke sana, kita akan take them out. Kita akan kalahkan mereka. Kita hancurkan mereka. Kenyataannya itu tidak lebih kuat daripada janji Tuhannya. Kalau manusia rohani Anda cetek, Anda tidak tahu apa yang Tuhan mau arahkan hidup Anda. Saya tahu Evan melihat sesuatu yang manusia duniawi Anda. Mungkin kalau kita lihat ya, apa mudah diutus. Tetapi ketika kita melihat, manusia rohani kita melihat di atas manusia duniawi kita. Kita itu menilai sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia duniawi. Anda lihat ya, bahwa 10 pengintai itu melihat hal yang secara fisik memang seperti itu. Tapi 2 pengintai itu melihat bahwa kehendak Allah itu di atas kenyataannya. Akhirnya apa? 10-nya tidak ada yang masuk, termasuk keturunannya. Yang masuk cuman 2 pengintai saja. Hari ini apa yang Anda lihat dalam kehidupan Anda? Hari ini apa yang Anda lihat dalam masa depan Anda? Aku dari keluarga yang tidak mampu kok. Aku dari
orang yang sekolah tidak tinggi kok. Aku dari orang yang, aku ini sakit-sakitan kok. Aku tidak bisa ngomong di depan kayak gitu kok. Karena aku ini suka tremor kok. Aku ini suka gemeter kalau di depan kok. Ya kan? Tapi Tuhan tidak pernah janjikan yang seperti itu kok. Tuhan tidak pernah janjikan yang seperti itu. Anda lebih percaya mana? Apa yang mata Anda lihat atau apa yang roh Anda lihat? Tapi saya tidak bisa pungkiri kalau roh Anda cetek. Anda tidak bisa lihat janji Tuhan itu lebih kuat daripada kenyataannya. Kalau Anda mau melihat janji Tuhan lebih kuat, Anda harus lihat dengan manusia rohani Anda. Karena itu Roh Kudus di mana terakhir kali Anda kelihatan? Saya terakhir ketemu Roh Kudus ketika saya berdiri tadi. Saya tuh bilang sama Tuhan gini, Tuhan, Kau bangkitkan orang-orang muda di tempat ini. Kalau ada AUG di timur, ada AUG di selatan, AUG di barat. Tuhan, aku rindu AUG di selatan pun punya satu uniqueness yang timur tidak punya, barat tidak punya. Tapi selatan punya uniqueness-nya sendiri. Kita tidak punya mall-nya, it's okay. Kita tidak punya tempat makannya, it's okay. Tapi kita punya hadirat Tuhannya. Orang datang dia disembuhkan. Orang datang dia dipulihkan. Masuk parkir, turun dia dilawat Tuhan. Dan setiap saya kesini saya merasakan bahwa Tuhan itu kayak lebih royal kasih hadirat Tuhan. Lebih royal kasih belas kasihannya di tempat ini. Anda paham tidak? Saya tuh merasa bahwa tempat selatan ini tempat yang istimewa. Anda lihat kursi-kursi kosong. Masih kosong kan? Pasti penuh. Pasti penuh. Masalahnya, apakah terpenuhi itu oleh pintu keselamatan yang Anda buka? Atau orang lain yang buka? Kalau petani lihat ladang kosong itu senang. Wah, ini saatnya mencangkul. Kalau hari ini Anda lihat tempat-tempat yang kosong, ini saatnya Anda untuk mencangkul. Anda pastikan bahwa itu porsi. Saya ambil blok ini Pak. Saya ambil blok ini kok. Anda pastikan bahwa tempat-tempat yang kosong itu porsi Anda. Bukan porsinya orang lain. Anda pastikan bahwa ini punyanya AUG Selatan. Saya pastikan S1, S2 kalau tidak salah ya. Saya pastikan itu punya AUG Selatan. Saya pastikan. Saya pastikan. Bukan nanti AUG dari timur yang tidak ada tempat nanti ke sini. No, harus orang-orang selatan. Area selatan yang menangkan. Hari ini Anda masih punya kan teman-teman yang di sini? Ayo come on. Gerakkan hati Anda. Untuk punya belas kasihan seperti apa yang Tuhan punya. Ya, Anda lihat bagaimana manusia rohani itu berfungsi dengan begitu luar biasa dalam kehidupan Anda. Tuhan aja lo kepingin supaya manusia rohani Anda itu kuat. Bagaimana membangun manusia rohani yang kuat? Ada 3 hal yang saya tulis. Yang pertama, kejar kekudusan, jangan hidup di dalam dosa. Kita buka di Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Yes. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan apa? Tidak seorang pun akan melihat Allah. Anda lihat ya, kekudusan itu juga harus diusahakan, bro. Sis. Kekudusan itu tidak dengan sendirinya hadir dan kemudian jadi kudus. Tidak, kekudusan itu harus diusahakan, dikatakan kejarlah. Ketika Yusuf itu digodain sama istrinya Potifar, itu bukan tante loh itu. Katanya Pastor Filipan, bukan tante itu, ya kan? Kalau tante mungkin ya lari, ya kan? Itu bukan tante, itu memang usia muda juga. Jadi istilahnya itu memang menarik. Bukan kayak mak lampir itu jelas lari kalau ya ompong itu lari aja kan. Itu enggak gitu, itu memang menarik. Dikatakan kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan. Kenapa? Karena ketika hal itu terjadi, Anda itu harus pilih. Dikatakan kejar kekudusan itu berarti Anda harus keluar dari area itu untuk cari kekudusannya. Ketika ada satu hal yang menawarkan buat hidup Anda, sekarang tuh gampang sekali loh. Ada orang-orang kasih konten-konten pornografi yang dengan mudah dari WA Anda. Loh kok kan gak ketok kok, kan tak play gitu barusan tahu kok. Barusan tahu tapi dilihat satu putaran dulu ya kan. Loh kalau Anda sudah tahu dari hal-hal yang gak benar segera hapus. Segera hapus, kejar kekudusan. Jangan nikmati dosa, kejar kekudusan tuh usahakan. Apa yang hari ini ada dalam hatimu, apa yang hari ini Anda sedang bergumul tentang apa? Tentang dosa ikatan apa? Rokok kah?
Anda harus kejar kekudusannya. Kalau Anda tidak kejar, ya Anda tidak pernah kelihatan kekudusannya. Masa muda Anda harus mengejar kekudusan. Karena dikatakan tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Allah. Ayat ke-16, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu rendah seperti Esau. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Apa hubungannya Tuhan? Esau itu loh tidak bercabul. Esau itu tidak bercabul. Esau itu menukarkan hak kesulungannya dengan sop merah. Apa cabulnya? Apa cabulnya terus? Tapi firman Tuhan katakan disuruh jaga kekudusan. Supaya kita tidak cabul kayak Esau katakan. Loh, Esau itu kan tidak cabul. Ternyata ketika kita itu menukarkan kekudusan yang Tuhan parik, yang Tuhan kasih dengan dosa, itu sebuah percabulan. Anda bayangkan bahwa Tuhan itu sudah tebus hidup Anda. Tuhan itu sudah tebus hidup Anda dan Anda sudah lunas dibayar. Tapi hari itu ketika Anda dicobai dengan hal yang tidak kudus, Anda menukarkan kekudusan dengan dosa. Itu percabulan. Tuhan tidak suka itu. Anda mau pilih mana? Kekudusan yang membawa Anda kepada kekekalan. Atau dosa yang membawa Anda kepada kematian. Kejar kekudusan. Selagi Anda masih muda, kejar kekudusan. Jangan puas dengan hari-hari ini Anda dapatnya, ya karena kumpulan saya itu kumpulan yang begini kok. Jadi ya mau enggak mau kita kalau hangout itu ya satu sedot, dua sedot itu ya oke lah. Lebih baik Anda dibilang sok suci, tapi Anda menyelamatkan masa depan Anda. Atau Anda membiarkan masa muda yang gagah dengan sedot, dua sedot, tapi Anda tidak pernah lihat bagaimana Tuhan nanti akan membangun hidup Anda. Kejar kekudusan dan Anda akan melihat bagaimana Tuhan nanti akan mengarahkan hidup Anda. Yang kedua, perkuat diri dengan firman dan doa. Dalam Mazmur 119, ayat ke-9 dikatakan, dengan apakah seorang muda memperhatikan kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Siapa yang di sini sudah baca firman Tuhan satu Alkitab? Wow, good. Cuma 2 bro. 1 kali penuh? Mungkin 2 kali. Yang 2 kali penuh? Mungkin salah tanyanya. Yang lebih dari 5 kali? Anda kalau beli mesin cuci aja loh. Anda itu tanya, Pak, buku manualnya mana Pak? Buku manualnya mana? Supaya saya tahu nanti kalau kaos kaki, celana jeans, katun itu gimana? Berapa lama airnya, berapa banyak? Anda tanya manual booknya. Sedangkan hidup Anda yang full feature ini. Anda tidak tanya manual booknya. Manual booknya itu ada di sini. Anda cuma tahu mesin cuci Anda cuma buat cuci-cuci. Anda tidak pernah tahu kan kalau mesin cuci Anda itu kalau Anda taruh gitu terus nanti bisa mati sendiri. Terus nanti bisa ngeringkan sendiri. Anda tidak tahu kan. Anda tidak pernah tahu kalau hidup Anda itu ternyata pakai iman itu seperti apa. Hidup dengan manusia roh itu seperti apa. Kalau Anda tidak pernah tahu manual booknya. Anda tidak tahu full feature dari kehidupan manusia Anda. Lah manualnya tidak pernah dibaca. Kalau Anda tidak pernah baca manualnya, Anda tidak pernah tahu fungsinya handphone Anda apa. Ya iPhone ini ya telepon Pak, cuma pakai i. I-nya apa? Ya I enggak tahu juga Pak. Ya, pokoknya iPhone buat telepon. Padahal ketika Anda tahu ternyata iPhone itu bisa misalnya. Bisa punya iCloud misalnya. Bisa ada WhatsApp-nya mungkin ya. Terus mungkin bisa apa ya? Bisa gambar, bisa desain. Bisa apa lagi? Bisa ada ketika Anda punya sama-sama Apple-nya tiba-tiba bersama-sama itu kalau ada message itu semua notifikasinya bisa muncul semua. Anda bisa kelihatan banyak hal ketika Anda tahu manual book-nya. Anyway iPhone tidak ada manual book-nya. Tapi Anda browsing kan, sekarang tidak dikasih manual book itu kan Anda browsing manual book-nya kan. Bisa apa itu kan dikirimi kan. Kalau Anda tidak pernah cari tahu, Anda tidak pernah tahu full feature-nya itu apa. Hidup masa muda Anda ini punya full feature yang luar biasa loh. Feature-nya apa aja kehidupan manusia muda Anda? Tidak tahu kok. Tidak pernah baca. Gimana tahu? Masa muda saya habiskan Alkitab. Masa muda saya tulis di pertama ini. Saya tulis tanggal segini. Saya finish itu kurang lebih 7 bulan. 7 bulan kurang lebih, 7 bulan, 8 bulan. Kalau saya makan 5 pasal, saya habiskan. Dapat apa? Dapat apa-apa. Dapat apa-apa. Putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga. Terus taat aja. Tiba-tiba Tuhan tuh kasih rema. Tuhan kasih hikmat melalui setiap perkataan firman. Sekali putaran tidak ngerti, 2 kali putaran mulai muncul hikmatnya. Mulai muncul ayat-ayat yang kamu tidak ngerti, tiba-tiba mengerti.
Hari ini Anda tidak pernah baca, Anda tidak pernah tahu visionnya Anda itu apa. Iman Anda itu kayak apa. Come on. Mulai baca firman. Mulailah berdoa. Tahun menabur, doa dan menuai sukacita. Kalau Anda nanti tidak pernah menabur, nanti akhir tahun itu mau menuai apa? Menuai sukacita kok. Aku nanti akhir tahun kok pasti menuai sukacita. Taburannya apa? Kalau Anda tidak pernah menabur doa, terus Anda mau menuai apa? Menuai angin. Anda akan bersukacita. Yes, Anda akan bersukacita. Tapi untuk sukacitanya orang. Yeay, menang ya. Yeay, Anda tidak menang. Wah, aku menang dari keterikatanku, aku menang dari keluargaku yang butuh diselamatkan. Anda menang? Enggak. Kalau masa muda Anda tidak makan firman, tidak makan doa, mana akhir tahun nanti Anda tidak akan menuai apa-apa. Kalau hari ini, setiap minggu ada dicekoi firman, Anda pastikan nanti Anda menuai sukacitanya. Yang terakhir, dengan taat dengan apa yang Roh Kudus arahkan. Keluar ya. Yes. Dengan taat dengan apa yang Roh Kudus arahkan. Belajar taat dengan perkataan Roh. Di Yohanes, buka Yohanes ya. Sudah selesai harusnya ya. Yohanes 18. Saya minta pemain musik bisa naik. Wah, luar biasa. Yohanes 18. Yohanes 21. 18 ayat 21. Oh sorry. 21 ayat 18 ya. Dua 21 ayat 18, sorry saya yang salah. Ayat 18. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemanapun engkau mau. Kemana saja engkau kehendaki. Tetapi ketika engkau menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Ini bicara mengenai tawanan roh. Ini dikatakan untuk kasih tahu Pak Petrus itu matinya seperti apa. Tapi ini bicara mengenai tawanan roh. Paulus dikatakan, aku tidak tahu apa yang terjadi sama aku di Yerusalem. Tapi aku tahu bahwa Tuhan itu akan menyelamatkan hidupku. Anda paham tidak? Hari-hari ini ya, saya melihat bahwa saya itu sudah nyaman dengan hidup saya. Saya itu sudah nyaman dengan orang-orang yang saya pimpin. Saya itu sudah nyaman dengan apa yang saya kerjakan. Saya tidak nganggur, saudara. Saya juga melayani. Saya membangkitkan orang-orang. Dan tiba-tiba hari-hari ini, Tuhan kayak twist saya, kayak diputar. Tuhan minta saya untuk masuk lebih dalam. Ayo, kamu harus bangkitkan orang-orang yang ada di selatan. Hari ini saya bertugas di ibadah jam 9, di ibadah jam 11. Tiba-tiba Tuhan kayak, Tuhan kenapa kok aku ini rumahku tidak di selatan, rumahku itu di barat Tuhan. Kesini itu loh jauh, kesini itu lumayan jauh. Tiba-tiba Tuhan bilang, belajar untuk hidup bukan di atas kenyamanan. Tapi belajar untuk hidup di atas kehendak Allah. Belajar untuk hidup bukan di atas kenyamananmu. Loh bukannya aku ini tidak salah. Ya tidak salah memang, tidak salah. Bukankah kamu juga tidak salah, kamu juga melayani juga. Tapi Tuhan mau kamu berjalan di atas kehendak Allah. Kenapa sih? Karena Tuhan mau kasih tahu kenyamanan yang tidak pernah kamu pikirkan. Kamu tak kasih tahu kenyamanan yang tidak pernah muncul dari kepalamu. Ketika engkau berjalan di atas kehendak Allah. Belajar untuk taat sama Roh Kudus. Roh Kudus bilang apa? Jangan ke sana ya, jangan. Roh Kudus bilang, jangan emosi ya, jangan emosi. Jangan marah-marah ya, jangan marah-marah. Berusaha untuk taat apa yang Roh Kudus mau katakan. Berusaha karena Roh Kudus itu akan semakin halus dan semakin tidak terdengar ketika Anda tidak nurut. Anda paham ya? Belajar untuk taat. Kok tidak enak, kok hidup sesuai firman ini kok. Aduh semua di mana-mana dibatasi. Ini yang saya dapatkan. Nah kamu aja besar badannya sih. Sama kamu yang kecil badannya. Loh kamu ini yang di PCM kemarin tuh bukan? Iya betul ya. Kamu lagi yang tak kuat itu ya. Dia lagi loh yang tak buat ilustrasi. Kok bisa sih? Ini deja vu. Ya, hadap sana, sudah tahu kamu ya. Hadap sana juga ya, mundur sini. Anda lihat ya. Hidup benar tuh kok tidak enak sih kok.
Ya kan, dulu itu aku bisa terbang kemana-mana kok. Ya kan, aku itu bisa kemana-mana, enggak ada aturan, rokokan enggak apa-apa, lihat pornografi enggak apa-apa, enggak perlu menjaga kekudusan. Wen, aku kemana, kenapa aku itu harus berada di, yang kuat ya. Kenapa aku harus berada di sini, aku mau ngapain enggak isak situ, enggak bisa. Ya kan, kenapa sih kok enggak enak gini, kenapa? Anda kasih tahu ya. Semakin Anda hidup dalam firman, itu semakin Anda mengerti bahwa Anda akan berdiri lebih lama. Mungkin kalau Anda tidak ada aturannya, Anda tidak berdiri lebih lama. Suatu saat Anda akan duduk, jongkok, jatuh dan tidak pernah bangun lagi. Tapi ketika Anda hidup dalam koridor firman Tuhan, Anda bisa berdiri lebih lama. Karena apa? Anda bisa gini. Tahan bro. See? Anda bisa berdiri lebih lama. With style. Anda paham ya? Thank you. Ya. Anda paham ya? Jangan masuk dalam ketiduran ya. Anda paham ya? It's okay hidup dalam aturan. Selama aturannya firman Tuhan, let's go. Itu tidak membatasi hidup Anda. Justru membuat Anda berdiri lebih lama. Mau masa muda Anda kuat, hidupi firman. Jangan mau hidup belak-belakan gitu, tidak ada aturannya. Suatu saat Anda akan terpuruk jatuh dan tidak pernah ditemukan lagi. Amin.